Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVku. Senang sekali saya Nadia Aufa kembali menyapa Anda dalam program Kampus Corner, menyajikan informasi terkini seputar Universitas Dian Nuswantoro. Dan pada kesempatan kali ini, Kampus Corner hadir dengan tema peran penting Ormawa Udinus dalam pengabdian masyarakat PPK Ormawa. Telah hadir bersama saya dosen pembimbing PPK Udinus, Filmada Oki Saputra M. Eng. Selamat siang Pak Filmada. Selamat siang Mbak Nadia. Ketemu Pak Filmada lagi nih, jangan bosan-bosan ya Pak ya. Siap. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, senang sekali nih bisa hadir di sini. Oke, dan pastinya selalu sibuk ya Pak Filmada ya. Alhamdulillah. Kemudian juga telah hadir Ketua Tim PPK HMD Cafe Udinus, Dwi Herdi Septo Adi. Halo Herdi. Halo Kak. Herdi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, karena sudah selesai UAS juga ya. Jadi sangat baik ya. Tinggal healing. Healing, oke. Kemudian juga telah hadir Ketua Tim PPK HMM Udinus, Asteria Gupita. Halo Aster. Halo Kak. Kalau Aster, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Lagi sibuk juga ya pastinya? Lumayan. Lumayan. Oke. Dan juga telah hadir dosen pembimbing PPK Udinus, Suhita Wini Setiahuni SEMAK. Selamat siang Bu Suhita. Selamat siang Mbak. Ini terima kasih telah hadir di Kampus Corner hari ini Ibu. Apa sama-sama. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Alhamdulillah baik. Ya. Luar biasa. Ini Bu Suhita sibuk kapan nih Bu? Sekarang ini? Karena habis UAS ya, tentu saja ngoreksi ya Mbak ya. Oke, sibuk ngoreksi ya Bu ya. Kemudian ada ngerjain beberapa project juga. Dari besok minggu depan juga ada agenda untuk pengabdian masyarakat juga. Oke, padat ya ini ya Bu Suhita. Iya, insya Allah. Baik, Pak Filmada, ini bisa diceritakan nih Pak secara umum ini maksud dan tujuan nih dari program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa atau PPK Ormawa ini apa sih Pak? Iya, jadi PPK Ormawa ini yang tahun ini merupakan tahun pertama sebetulnya kalau namanya PPK Ormawa. Di tahun lalu itu masih namanya PHP 2D. PHP 2D. Iya, oke. tapi sama dikonsep untuk Ormawa gitu ya. Jadi si kegiatan ini adalah fokusnya untuk pengembangan kapasitas Ormawa seperti namanya itu. Jadi Ormawa ini organisasi mahasiswa yang tadinya dia create kegiatan gitu ya. Sekarang lebih diarahkan untuk lebih dari itu ya. Jadi bagaimana nanti ketika terjun ke lapangan melihat suatu kasus, ya bagaimana cara mengelola manajemen ini kan banyak orang gitu ya. Betul. Manajemen orangnya seperti apa, terus ketemu dengan masyarakat di sana, menceritakan kondisi di sana. Nah itu adalah peningkatan-peningkatan yang dituju untuk lebih lagi di Ormawa itu. Oke, berarti ini lebih terjun ke masyarakat secara Betul. langsung gitu ya Pak Iya, ya? betul. Oke, dan melakukan terjadi perubahan nama yang sebelumnya apa tadi Pak? PHP 2D. PHP 2D yang tahun ini menjadi PPK Ormawa ini. Oke, nah ini untuk penyelenggara di program ini siapa Pak? Penyelenggaranya dari pusat, dari Kemendikbud ya. Oh, Kemendikbud. Langsung dari sana, jadi teman-teman yang lolos ini ya Ormawanya sudah dikenal nih Mbak di nasional. Tidak Wah, hanya terkenal di luar Udinus, biasa. tapi Karena nama-namanya ini senasional ya Pak ya, se-Indonesia ya? Iya, tingkat Oke, Indonesia. berarti kalian sudah dikenal gitu ya, senasional ya, terkenal ya, terkenal gitu. Oke, Bu Suhita, kalau dalam kegiatan PPK ini nih, apa saja sih sebenarnya peran nih dari dosen pembimbing selain membimbing gitu ya, namanya pembimbing ya Bu ya? Oke. Jadi kalau dosen pembimbing itu mulai dari awal ya Mbak ya, mulai dari pemetaan masalah. Jadi waktu itu saya mendampingi juga teman-teman HMM mulai dari survei ke desa. Waktu itu kita ngambil di desa Kalisidi Mbak ya. Jadi kita ketemu kepala desa, kemudian mendampingi teman-teman. Nah yang penting dari PPK Ormawa untuk proposalnya ini, yang pentingnya adalah based on problem Mbak. Jadi kita mengangkat, membuat sebuah program itu apa sih, berdasarkan problemnya apa sih gitu berdasarkan ya. masalah yang ada Masalahnya gitu ya Bu apa, ya? kemudian kita akan tawarkan solusinya seperti itu. Nah ini yang mungkin butuh peran banyak ya Mbak ya, dari makanya mahasiswa ini melatih bagaimana mereka critical thinkingnya, Betul. kemudian bagaimana menggali problem. Kadang kalau misalkan kita bikin proposal itu berdasarkan teori aja nggak cukup Mbak. Jadi misalkan kalau di desa Kalisidi itu kan base-nya kopi ya. Betul. Nah kalau misalkan dari teori kan, kopinya ini mau dibikin apa nih misalnya parfum kopi nih atau apa nih, padahal itu masyarakat nggak butuh. Nah yang peran dosen pendamping ini lebih ke bagaimana menggali Dan mengarahkan gitu ya Bu ya? Oke, jadi karena kopi gitu ya Bu ya, bisa dibikin apa aja, cuman sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat gitu ya Bu ya? Iya, masyarakat nggak Luar butuh itu biasa. ternyata. Oke. Gitu. Kalau mahasiswa kan mungkin masih perlu diarahkan ya Bu ya, Iya, pokoknya betul. bikin
Ini kayaknya Iya. parfum gitu ya, Bu ya. Berdasarkan apa ya, ke apa namanya, kesukaan mereka Iya biasanya betul, kan. pasti kesukaan mereka Iya. ya Bu, ya. Harusnya disesuaikan dengan kebutuhan Kebutuhan, masyarakat. problem, ya, Oke, betul, problemnya Mbak. tadi Ya, apa betul. seperti itu. Oke, ini kalau Herdin ini dari DKV ya, HMD Cafe ini kalau judul proposal dari HMD Cafe ini apa nih di PPK Ormawa ini? Untuk judul dari HMD Cafe itu optimalisasi desa hutan Sergol guna meningkatkan kegiatan ekonomi di Desa Keramat dengan konsep wisata berbasis konservasi alam. Oke, boleh diceritakan sedikit isi proposalnya? Ya, kan udah lolos nih ya, biar pada tahu apa sih isi proposalnya kok bisa lolos gitu. Jadi di proposal kami, kami ingin membuat di Desa Keramat ini, di mana memanfaatkan hutan Sergol yang memiliki potensi banyak, itu menjadi hutan wisata yang berbasis konservasi alam, di mana wisata konservasi alam itu lebih mengutamakan konservasi, tidak kayak wisata biasanya yang masif tourism yang mendatangkan banyak orang gitu. Yeah. Jadi untuk wisata ini lebih fokus ke kayak peneliti, untuk pendidikan, pengamatan seperti itu. Oke, jadi berfungsi dengan lebih baik gitu ya. Untuk healing bisa? Bisa. Mbak. Bisa. Mbak tadi katanya mau healing, Mbak. Kayaknya dia melakukan ini pengabdian sekalian healing gitu ya di hutan Keramat ya? Iya. Hutan Keramat. Oke, ini kalau dari Aster nih, dari HMM ini judul proposalnya apa nih Aster? Judul dari proposal kami Tirtanadi Digitalisasi Sistem Pembayaran Air Pegunungan berbasis Android di Desa Kalisidi. Oke, nah ini boleh diceritakan juga nih isi proposalnya apa nih? Di Ungaran ya? Iya, di Ungaran Barat. Oke. Untuk isi proposalnya ini pasti mengenai jawaban dari permasalahan yang dihadapi oleh warga Desa Kalisidi. Kami melihat memang permasalahan ada human error, kemudian mengenai sistem informasi tagihannya, kemudian juga dari efisiensi kerja, sehingga kami menawarkan solusi berupa pembuatan aplikasi Tirtanadi ini yang mana berbasis Android yang dapat digunakan oleh seluruh warga Desa Kalisidi dengan mudah pastinya. Oke, jadi aplikasi berbasis Android gitu ya untuk pembayaran air atau Untuk sistem informasi. sistem informasi gitu ya. Jadi sebelumnya tidak ada aplikasinya gitu ya. Iya, betul. Jadi dipermudah nih dengan aplikasi karena semua sekarang megangnya gadget gitu ya Bu ya. Iya. Wah, gadget jadi dipermudah gitu. Semua pasti punya gitu ya. Oke, baik. Pak Filmanda ini ngomong-ngomong ini program ini tuh diselenggarakan mulai kapan gitu Pak Filmanda? Tapi jangan dijawab dulu Pak. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.